betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran melaknatnya. Ini yang mana? Konkretnya apa? Orang yang baca Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Quran. Secara spesifik, siapa yang dilaknat oleh Al-Quran? Orang yang suka memperdebatkan Al-Quran. Itu orang yang akan dilaknat oleh Al-Quran. Karena kejadiannya begitu. Orang yang suka memperdebatkan Al-Quran. Jadi orang yang suka dalam perkara agama ini suka jago debat. Merasa paling benar sendiri, Pak. Saling koreksi perkara agama. Nantang-nantang. Kayak dia benar dewek misalnya. Itu malah dilaknat oleh Al-Quran. Tidak boleh. Dilaknat oleh Al-Quran. Tapi kalau orang mau ngajak debat, kayaknya ngajak banget nih. Ya tetap diladen, tapi dengan cara yang bijak. Dulu Nabi marah, Pak, gara-gara Abdullah bin Mas'ud berdebat dengan seorang sahabat tentang langgam. Langgam itu apa? Gaya bahasa, gaya bacaan, kan gaya bahasa. Langgam, gaya bahasa, gaya bacaan. Memperdebatkan langgam. Kemudian diadukan kepada Nabi. Nabi marah mukanya. Kata Nabi, baca Al-Quran, iqra'ul Quran ma'talafat qulubukum. Baca Quran, selama Quran bisa menyatukan hati kalian. Tapi kalau kalian sudah berselisih mengatasnamakan Quran, bertengkar mengatasnamakan Quran, pergi kata Nabi, tinggalkan Quran itu. Karena Quran akan melaknat kalian. Jadi hati-hati orang yang dilaknat Quran itu yang suka memperdebatkan Al-Quran. Dan kita ini mawas dirilah Bapak Ibu. Mengapa saya katakan mawas diri? Kita ini orang bodoh. Umat akhir zaman ini bodoh-bodoh, Pak. Yang pintar itu dikit banget. Mungkin se-Indonesia Raya tercinta ini, yang paham betul dengan Al-Quran itu nggak nyampe 10 kali, Pak. Ini saya bukan ngecilkan. Nggak nyampe 10 yang paham betul dengan Quran itu. Tapi banyak orang Indonesia ini ngotot betul sok paham Quran, terus gampang menyalahkan orang. Nah itu yang jangan. Karena akan menjadi pemecah belah nanti malahan. Umat akan pecah belah. Karena arogannya kita gini, apa yang kita tafsirkan dari Quran, kita anggap itu maunya Tuhan. Jadi kita itu kadang-kadang, mohon maaf, menuhankan diri kita sendiri kadang-kadang. Karena apa yang kita baca dari Quran, apa yang kita pahami dari Al-Quran, kita anggap itu maunya Quran. Sama saja kita sudah mempertuhankan diri sendiri. Harus hati-hati dengan itu. Makanya man tafassarul Quran birra'yi, barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya sendiri, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan menyiapkan kaplingan untuk dirinya sendiri di dalam neraka. Enggak boleh. Mengapa saya katakan begini? Hindari arogansi penafsiran Al-Quran. Kalau ujung-ujungnya hawa nafsu, marah-marah, saling menyalahkan satu sama lain, hindari sekali. Terus saling mencaci satu sama lain. Quran bukan itu fungsinya. Kita serahkan kepada ahli tafsirnya. Jangan untuk diperdebatkan. Quran itu jangan untuk memecah belah, memperselisihkan. Jadi yang pertama, yang dilaknat Quran itu orang yang sering bertengkar mengatasnamakan Al-Quran. Karena sudah ada kejadiannya. Nabi sampai memerah mukanya. Yang kedua, yang dilaknat Quran siapa? Orang yang mengatasnamakan Al-Quran tapi untuk mengkafirkan orang lain. Ini yang dilaknat oleh Al-Quran sendiri. Yakhruju qaumun, kata Nabi, akan keluar sekelompok orang. Jadi kalimatnya sekelompok loh Pak. Banyak kan, nggak dikit maksud saya. Walaupun sebanyak-banyaknya mereka, banyakkan kita lah maksudnya. Akan keluar sekelompok orang yaqra'unal Qur'an. Mereka itu membaca Al-Quran, tapi Quran melaknat mereka. Quran itu melaknat mereka. Mereka fasih membaca Quran, tapi Quran melaknat mereka. Saking fasihnya apa kata Nabi? Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Quranmu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Tuh, bahasanya sampai gitu Pak.
Wala salatukum ila salatihim bisai. Salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Soleh banget mereka itu. Ibadahnya tekun sangat, salatnya rajin betul, puasanya rajin, baca Qur'annya fasih, bahkan mereka menghafal Qur'an. Tapi mereka selalu berkeyakinan merekalah yang paling benar. Yang selain kelompok dia kafir semua. Tolong betul Pak, jangan masuk kelompok yang begitu. Memang nipu si kelompok kayak gitu tuh Pak. Kelihatan bener solehnya gitu. Solehnya itu kelihatan. Alim, ke masjid paling rajin, tahajud paling rajin, tapi nipu. Penipuannya di mana? Di balik itu dia merasa dirinya paling beriman. Sahabat Nabi mereka semua kan yang bunuh itu. Utsman dibunuh, skenario-nya kelompok mereka. Kemudian Ali dibunuh, ya kelompok mereka yang membunuh. Dia nggak bisa ngelihat kekurangan orang. Dia kalau orang sudah punya kekurangan dituduhnya munafik, halal darahnya. Dan mereka itu hampir nggak punya kekurangan. Kelompok mereka itu memang. Itu kerennya. Mereka itu kalau dari segi ibadah, sholat nggak ada kurangnya. Dari segi puasa nggak ada kurangnya. Dari bacaan Quran nggak ada kurangnya. Sampai-sampai apa kata Nabi? Kalian akan merasa rendah kalau dibandingkan dengan ibadah mereka. Begitunya Nabi mengatakan Pak. Amal kalian akan merasa rendah kalau dibandingkan dengan amal mereka. Ibadah kalian akan merasa sepele kalau dibandingkan dengan ibadah mereka. Dan bahkan mungkin mereka tidak pernah berbuat maksiat. Kecuali hanya satu keyakinan saja mereka. Selain kelompok dia kafir. Makanya Pak, beruntunglah bapak-bapak ini sekali-kali berbuat dosa. Beruntunglah Pak. Benar Pak. Sekali-kali berbuat dosa. Ini saya sampaikan di sini, jarang loh Pak saya sampaikan ilmu yang ini nih. Ini ilmu khusus ini, nggak bisa sembarangan ngomong. Karena bapak-bapak ini udah tak kuliahin lama, maka tak sampaikan. Bersyukurlah bapak-bapak ini berbuat dosa. Kadang-kadang dosa itu anugerah dari Allah Pak. Ini dalam ilmu sufistik, ilmu tasawuf masuk ini. Karena apa? Saat kita berbuat dosa, tak ada kesempatan bagi kita untuk merasa paling suci, merasa paling baik dari orang lain. Makanya hambaku itu aku takdirkan berbuat dosa, kata Allah. Kalau mereka tidak lagi berbuat dosa, aku akan ganti mereka dengan makhluk yang baru, yang mereka bisa berbuat dosa, yang dengan berbuat dosa mereka akan bertaubat kepadamu. Yang dilaknat oleh Al-Quran, mereka fasih membaca Quran, tapi mereka dilaknat oleh Al-Quran. Dua kelompok yang suka berselisih dengan Al-Quran, memperdebatkan isi Al-Quran, yang pertama. Yang kedua, menggunakan bahasa Al-Quran tapi untuk menghalalkan darah orang lain. Ini yang jangan sampai terjadi. Jangan ikut-ikutan. Karena di Bandar Lampung sudah banyak loh Pak. Saya ini tahu datanya soalnya, dapat bocoran. Sudah banyak. Saya yang menghimbau, mohon betul Pak, jangan sembarang masukkan anak ke rumah tahfiz. Karena kedoknya rumah tahfiz. Saya bukan mengeneralisir, saya juga bikin rumah tahfiz kok. Bukan, hati-hati saja. Kan gak enak kan Pak, anaknya pulang ngaji, Pak, gambar haram, cium tangan orang tua haram, NKRI togut, Pancasila togut, hormat bendera haram, nyanyi Indonesia Raya haram. Bibit itu Pak. Memang sekali lagi saya katakan kita tertipu. Kalau ngelihat penampilan, mereka itu soleh sangat. Pokoknya nggak ada celah lah pokoknya. Kalau dari segi penampilan nggak ada celah, hebat mereka itu ibadahnya. Tapi annahum kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka, kata Nabi. Ini kalau nggak punya dalil ini bingung kita Pak, mendefinisikannya pakai apa. Tapi dalilnya banyak betul tentang perkara ini. Jadi begitu ya. Jadi begini Pak, orang Islam tuh enak. Mengapa orang Islam itu enak? Judul utamanya sudah pakemnya udah jelas. Orang Islam tuh masuk surga semua. Nah ini makanya orang Islam harus jualan surga, jangan jualan neraka. Nggak laku Islam kita kalau jualan neraka. Harus pakemnya begitu. Kan banyak orang itu mengapa jadi kaku?
Karena dia pikir masuk neraka, masuk surga itu gampang, masuk neraka itu gak mudah. Masuk surga itu susah, masuk neraka itu gampang. Dia pikir semua orang Islam masuk neraka semua kecuali golongan yang paling selamat. Dia mikirnya begitu. Pemikiran yang begitulah yang membuat orang jadi ekstrim banget. Apapun golongannya, apapun aliran kita, tidak boleh begitu. Kita harus berangkat dari satu pemikiran, orang Islam itu masuk surga semua. Nabi loh yang sampaikan itu. Yang tidak bisa aku beri syafaat itu, kata Nabi, hanya orang yang ketika matinya musyrik. Itu saja yang tidak bisa aku beri syafaat, kata Nabi. Semua bisa aku berikan syafaat tanpa terkecuali, kata Nabi. Apapun madhabnya, apapun alirannya, semua bisa aku beri syafaat. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Yang mati di tengah-tengah umatku, yang dia tidak menyekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Nah, perspektif ini yang harus diangkat terus. Karena kalau kita mikirnya begini, Pak, jadi orang Islam nggak akan kaku. Kita percayalah. Kita mengamalkan sesuai dengan sanad keilmuan kita, tapi tanpa kekakuan. Semua punya kesempatan untuk masuk surga. Kita tidak akan pernah lagi mengatakan kubu sana jelek, kubu sini baik. Nggak akan begitu lagi. Karena sudah rileks bercara berpikirnya. Nah, unik banget ya, uniknya. Orang itu kan masuk surga bukan karena amalnya. Jadi nggak bisa kita ngebobot amal, kira-kira kayaknya nih gua nih karena udah rajin banget tahajud surga nih. Nggak bisa. Atau kita juga nggak bisa ngomong begini, kayaknya nggak dapat surga nih saya, amalnya dikit banget masihan. Nggak bisa juga begitu. Kita ini terlalu pede, sudah ngapling surga jangan, nggak boleh. Putus asa juga jangan juga. Karena cara Allah memasukkan hambanya ke surga bukan dari bobot amalnya, tapi sesuai dengan maunya Allah, kapan dia mau ridho kepada kita semua. Maka lakukan sesuatu apapun yang membuat Allah bisa ridho sama kita. Ada orang buang duri di jalan, Allah ridho, masuk surga dia. Ada batu, bongkahan batu di tengah jalan, kita sisihkan, masuk surga dia. Ada orang membersihkan siring di depan rumahnya, masuk surga dia. Ada orang masuk toilet masjid, begitu masuk ada bongkahan emas. Punya siapalah ini kira-kira kan? Tapi ikhlas dia siram ikhlas, masuk surga dia. Bahkan kata Nabi, ada umat itu masuk surga hanya gara-gara omongan saja, satu kata. Innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Ada seorang hamba, dia hanya berkata dengan satu kata, tapi dengan kata itu Allah ridho kepadanya, masuk surga dia. Makanya banyak-banyaklah mengeluarkan kata-kata yang baik, Pak. Kata-kata mutiara itu keluarkan. Klik banget, kayak jadi password surga ya. Jadi klik banget, kata-katanya ngepas, masuk surga. Yang saya amati kalau di Al Hidayah ini paling rajin itu Pak Haji Hamdan lah di Facebook gitu ya. Wah, kata-katanya penuh inspirasi gitu ya. Luar biasa. Jangan-jangan Pak Haji itu jadi password nanti di surga itu untuk masuk surga, betul. Tapi sebaliknya, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Ada seseorang yang berkata dengan satu perkataan, tapi Allah murka gara-gara satu kata itu. Ini cuman menduga-duga ya Pak, saya nggak memponis ya. Saya ingat betul Sukmawati Soekarno Putri itu. Dulu ngomong cangkemnya itu. Saya lebih tertarik melihat kondek daripada kerudung. Sukma kan gitu ya. Itu kata-kata loh. Jangan-jangan Allah murka dengan itu. Hari Allah tutup hatinya kan. Sekarang jadi murtad dia. Ini, tapi jangan masukin YouTube ini, nggak enak. Nanti saya dimusuhin sama dia kan gitu. Kayaknya kayak begitu Pak. Songong, coba lihat. Saya sudah lihat itu videonya Sukmawati itu yang dulu-dulu itu. Oh, orang ini memang songong, naudzubillah. Tidak sesuai dengan bapaknya. Pak Soekarno itu Pak, pidato tuh menggelegar di dunia internasional. Tapi nggak sombong Pak Soekarno itu. Keberanian. Kok nggak nurun ke anaknya? Kok anaknya jadi kayak gitu modelnya ya? Ngomong sekendak-kendak. Ngomong sekate-kate. Kalau kata orang Betawi ya sekate-kate katanya. Ngomong asbun, hati-hati. Allah murka yang begitu. Akhirnya tutup dari hidayah nantinya.
Dan kelihatan terbukti sekarang kan, pamer lagi, ya Allah gitu. Orang memurtad nggak pamer nggak gitu, dia mah pamer. Subhanallah, saya cuman berharap lah mudah-mudahan dia tetap dapat hidayah nantinya. Allahumma amin. Tapi memang dia jadi begitu mungkin gara-gara kata-kata. Bandingkan dengan yang sebaliknya Pak, Hercules. Sebaliknya kan, kurang apa jeleknya Hercules itu kan. Tapi siapa sangka dia dapat hidayah sampai sedemikian rupa. Dan sekarang betul-betul menjadi dermawan. Apa kata Hercules? Allah terlalu baik dengan saya. Saya ini mestinya sudah mati dari dulu. 6 peluru ditembak dalam jarak dekat. Mestinya sudah mati dari dulu. Cuman Allah masih memberi kesempatan saya untuk bertaubat. Nah itulah manusia, kita nggak tahu Pak. Makanya memang betul-betul harus hati-hati dengan kata-kata itu. Boleh jadi Allah belum murka dengan perbuatan, tapi justru Allah murka dengan kata-kata. Jadi Allah itu begitulah. Unik sekali Pak cara Allah meridhoi kita itu. Ada orang itu diridhoi gara-gara dia lazim ke masjid, bolak-balik ke masjid. Ada orang itu diridhoi Allah gara-gara sering nangis gitu. Sering nangis. Tapi nangisnya sendirian. Kalau nangis depan orang mah modus itu namanya. Nangis dalam kesunyian. Ada begitu. Ada orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara suka berbagi sayur dengan tetangga. Masak banyak gitu, sayur gori gitu, bagi ke tetangga. Allah ridho kepadanya. Makanya yang punya gori-gori itu masak yang banyak. Kalau tetangganya nggak mau, anterin ke saya sana Pak, nggak masalah itu. Kadang berbagi, ada hal-hal yang membuat Allah ridho. Makanya beramal saja, tugas kita ini beramal. Dan yang jelas sekali lagi, hindari betul merasa paling benar sendiri. Toh kita juga punya pengalaman masing-masing, punya pendapat yang berbeda-beda. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Masing-masing orang punya pandangan. Dia akan melakukan apapun sesuai dengan pandangannya. Ketika kita berbeda pandangan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dah dalam berbuat kebajikan. Itu saja. Dunia ini cuma kompetisi kok, berlomba-lomba. Baik, masih ada? Basic. Saya lanjut lagi. Kalau enggak ada saya lanjut lagi. Nah, yang paling harus dihindari itu adalah adu domba, Pak. Yang paling harus dihindari itu adalah adu domba. Karena itulah yang paling ditakuti Nabi. Kalau yang lain-lain Nabi itu umatnya ini masih bisa diantisipasi. Tapi adu domba itu. Nah, adu domba yang paling berbahaya itu adu domba dalam urusan politik. Itu paling berbahaya. Makanya saya sering mengatakan begini, kalau memang harus berpolitik, soalnya begini Pak, yang paling hebat itu adalah kekuasaan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dan orang yang berkuasa. Maka yang berkuasa itu harus orang baik, harus orang yang beragama, bukan orang yang mengatasnamakan agama. Karena beda. Orang yang beragama dengan mengatasnamakan agama berbeda. Kalau beragama itu nggak penting teriaknya, tapi yang penting kelakuannya. Kalau mengatasnamakan agama itu teriaknya agama, kelakuannya korupsi juga. Itu ada tuh yang baru ketangkep itu Pak, korupsi dana masjid 150 miliar kalau nggak salah ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Kelakuannya nggak bener gitu. Tapi teriaknya agama. Jadi jangan sampai kayak gitu model, kan malu-maluin umat Islam yang kayak gitu. Nah, mengapa demikian? Saya tuh kalau membaca sejarah itu Pak sering mau nangis sendiri. Marwan bin Al-Hakam itu adalah katib, sekretaris Khalifah Utsman bin Affan. Dialah yang memprovokasi pendemo Mesir. Yang ngirim surat ke gubernur Mesir, ini pendemo sudah tak suruh pulang, kata sekretaris presiden ini. Sampai Mesir nanti hukum mereka semua. Bocor surat dari Marwan ini Pak, memalsukan stempel khalifah. Bocor, pendemo yang tadinya sudah mau pulang ke Mesir balik lagi ke kota Madinah, ngepung rumah Utsman sampai Khalifah Utsman wafat, meninggal dunia.
Nah, Marwan bin Al-Hakam ini juga yang memprovokasi Aisyah untuk memerangi Imam Ali. Itu politik tuh begitu. Bahkan Marwan bin Al-Hakam juga, dia memerangi Imam Ali bersama Zubair bin Awam, tapi dia sendiri yang membunuh Zubair bin Awam karena nggak puas dengan hasil perang. Di situ saya bisa ngambil pelajaran, Pak. Ternyata politik itu kejamnya bukan mainnya. Makanya hati-hati. Jadi berpolitik itu bagus ketika digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau digunakan untuk mengadu domba, apalagi bunuh-bunuhan, korbannya sudah terlalu banyak. Termasuk yang terakhir siapa? Gubernur Mekah, Abdullah bin Zubair. Anaknya Marwan itu yang ngebantai itu, Pak. Abdullah bin Zubair. Kalau bapak-bapak baca, kebakaran di Ka'bah. Ka'bah banjir darah. Ka'bah itu pernah banjir darah. Perang itu di dalam Masjidil Haram. Perang itu di dalam Masjidil Haram. Gara-gara apa? Politik agama. Sesama umat Islam berperang atas nama agama. Kalau perangnya sama kafir Quraisy mah nggak apa-apa, jihad namanya. Kalau sesama kita jangan. Ini cuma himbauan saja. Ternyata kita sebagai jamaah masjid ini, saya himbau sekali lagi, jangan pernah mau dijadikan alat oleh kelompok politik manapun. Tugas kita ini menyatukan. Ya, silakan mau berafiliasi ke kelompok politik manapun, tapi menyatukan. Jangan untuk saling menjelekkan satu sama lain.